Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai balance scorecard di PT Semen Sementil. Kami beranggotakan dari 5 orang, yaitu saya, Agung Arya Putra, Hervina Mulyanisa, Monika Yupi Febrianti, Muhammad Rizky Julfikar, dan Laila Safira Nurul Iza. Yang pertama, saya akan menjelaskan visi misi dari PT Semen Sementil. PT Semen Sementil memiliki visi yaitu menjadi penyedia pasokan semen berkualitas sangat tinggi bagi pembangunan infrastruktur bangsa yang dikagumi di Asia Tenggara. PT Semen Sementil juga memiliki misi yang pertama yaitu sebagai salah satu stabilisator ekonomi dengan memproduksi barang dan jasa kebutuhan masyarakat, dalam hal ini komoditi semen. Yang kedua, sebagai aparat penggerak pembangunan. Dan yang terakhir, memupuk dana atau keuntungan baik untuk pemegang saham maupun untuk pengembangan usaha. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan balance scorecard di tingkat korporat di PT Semen Sementil. Yang pertama ada pernyataan visi. Visinya yaitu menjadi penyedia pasokan semen berkualitas sangat tinggi bagi pembangunan infrastruktur bangsa yang dikagumi di Asia Tenggara. Perspektif yang pertama yaitu ada finansial, yang memiliki 2 SO, yaitu meningkatkan pendapatan perusahaan yang memiliki KPI persentase kenaikan pendapatan dengan target 5%. SO yang kedua itu nilai perusahaan yang memiliki KPI ROE dengan target 37%. Dari perspektif customer, SO yang pertama itu meningkatkan image perusahaan dengan KPI Brand Image Index yaitu 5%. Targetnya yang kedua ada mencapai penjualan yang berkelanjutan dengan KPI target penjualan dengan target 80%. Yang ketiga yaitu mencapai kepuasan pelanggan yang memiliki KPI indeks kepuasan konsumen dengan target kepuasan konsumen itu 80%. Perspektif yang ketiga yaitu internal bisnis. Yang pertama itu mencapai standar pasar internasional dengan memiliki syarat mutu yang ada di pasar internasional. Dengan target kesesuaiannya 80%. SO yang kedua yaitu mengurangi tingkat kegagalan produksi yang memiliki KPI persentase produk cacat, yaitu target produk cacatnya hanya 2%. Dari perspektif learning and growth, SO yang pertama yaitu mengoptimalisasi sistem informasi manajemen yang memiliki 2 KPI, yaitu yang pertama tingkat penyebaran informasinya yaitu 80% tersampaikan. Lalu KPI yang kedua yaitu persentase implementasi IT sesuai rencana yaitu 60%. SO yang kedua ada pengembangan SDM. KPI-nya yaitu hasil evaluasi kinerja karyawan yang memiliki target 80%. Yang ketiga ada implementasi good corporate governance yang memiliki KPI indeks GCG di perusahaan yang memiliki target kesesuaian implementasinya yaitu ada 85%. Selanjutnya ada pernyataan misi. Yang pertama yaitu sebagai salah satu stabilisator ekonomi dengan produksi barang dan jasa kebutuhan masyarakat, dalam hal ini komoditas semen. Secara finansial yaitu SO-nya pendapatan LN luar negeri, karena di sini disebutkan bahwa stabilisator ekonomi itu dapat berupa ekspor. Jadi SO-nya
yaitu pendapatan luar negeri dengan KPI-nya persentase pertumbuhan pendapatan luar negeri, yaitu 10%. Dari perspektif customer, yaitu mampu berkembang secara terus-menerus dengan KPI indeks kemakmuran perusahaan targetnya 70%. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan KPI indeks permintaan pelanggan yaitu 90% terpenuhi. Perspektif yang ketiga yaitu internal bisnis yang memiliki SO meningkatkan publisitas produk di luar negeri yang memiliki KPI jumlah iklan dalam bahasa nasional masing-masing negara di masing-masing negara Asia Tenggara, yaitu sekitar 4 iklan. Yang kedua yaitu maksimalisasi utilitas aset dengan KPI persentase kapasitas yang menganggur hanya 5% saja. Lalu perspektif yang terakhir adalah learning and growth. Yang pertama SO-nya yaitu meningkatkan kemampuan SDM yang memiliki KPI. Yang pertama, tingkat kompetensi SDM yaitu 80. Yang kedua, nilai rata-rata penilaian pegawai yaitu 80. Learning and growth-nya yang kedua ada ekspor. Itu presentasi ekspor dengan targetnya 30% penjualan di luar negeri. Pendapatan dari luar negeri. Yang terakhir yaitu ada pemeliharaan budaya perusahaan dengan KPI indeks kepuasan karyawan yaitu sekitar 80%. Dari misi yang kedua yaitu sebagai aparat penggerak pembangunan. Dari perspektif finansial yaitu pendapatan perusahaan dengan persentase PI-nya pertumbuhan pendapatan perusahaan itu 10%. Yang kedua ada internal bisnis dengan SO-nya meningkatkan kualitas dan KPI-nya yaitu presentasi produk gagal yang hanya targetnya hanya 2% saja. Dari learning and growth SO-nya yang ada satu yaitu pengembangan SDM dengan 2 KPI. Yang pertama nilai rata-rata penilaian pegawai yaitu 80 dan tingkat kompetensi SDM yaitu 80. Yang misi yang terakhir yaitu memupuk dana dan atau keuntungan baik untuk pemegang saham maupun untuk pengembangan usaha. Dari perspektif finansial yaitu pendapatan perusahaan, karena misinya itu memupuk dana atau keuntungan baik untuk pemegang saham maupun pengembangan usaha dengan memiliki KPI persentase pertumbuhan pendapatan perusahaan yaitu memiliki target 10%. Dari perspektif customer meningkatkan jumlah konsumen dengan KPI jumlah pasar baru yaitu masing-masing 2 negara di setiap periodenya. Lalu SO yang kedua mencapai penjualan yang berkelanjutan yaitu KPI-nya persentase kenaikan penjualan yaitu 20%. Dan perspektif terakhir yaitu internal bisnis SO-nya meningkatkan penjualan dengan KPI persentase tingkat penjualan yaitu targetnya 10%. Dan yang kedua ada sumber dana komprehensif dengan KPI jumlah alokasi dana sebesar 20 miliar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta strategis yang di tingkat korporat dari PT Semen Cimentil. Ini SO sesuai dengan yang ada di slide sebelumnya. KPI-nya juga sudah sesuai yang ada di slide sebelumnya. Nah, ini dari learning and growth itu harus saling berhubungan dari bawah ke atas. Contohnya seperti learning and growth harus berhubungan dengan internal business process. Internal business process harus berhubungan dengan customer harus berhubungan dengan finansial.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, peta strategisnya agar mudah dipahami. Nah, learning and growth itu sudah pasti sangat saling berhubungan untuk semuanya. Jadi saya jelaskan dari internal business process yang ketiga dulu, yaitu meningkatkan publisitas produk di luar negeri, yang memiliki hubungan yang pertama dengan C2, yaitu mencapai penjualan yang berkelanjutan. Mengapa? Karena dengan produk kita sudah dapat dipublish atau dikenali di luar negeri, dapat meningkatkan dapat mencapai penjualan yang berkelanjutan. Yang kedua juga berhubungan dengan C1, yaitu meningkatkan image perusahaan. Karena dengan produk kita telah dipublish di luar negeri secara baik, maka akan meningkatkan image perusahaan. Dan yang ketiga berhubungan dengan IB6, yaitu meningkatkan penjualan. Karena dengan produk kita dapat dikenal di luar negeri, maka penjualan pun akan meningkat. Yang selanjutnya ada IB2, yaitu mengurangi tingkat kegagalan produksi, yang berhubungan dengan IB1, mencapai standar pasar internasional. Dengan kegagalan produksinya dapat dikurangi, sehingga perusahaan semen pun akan mencapai standar pasar internasional. Dan yang kedua juga berhubungan dengan C3, yaitu kepuasan pelanggan. Dengan tingkat kegagalan produksinya dari produk tersebut, sehingga pelanggan pun tidak akan kecewa atau dapat mencapai kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga ada IB5, yaitu meningkatkan kualitas. Ini juga berhubungan dengan IB1, yaitu mencapai standar pasar internasional. Dengan kualitas kita semakin bagus, akan bisa menembus pasar internasional. Lalu berhubungan juga dengan C3, yaitu mencapai kepuasan pelanggan. Karena dengan kualitas kita semakin baik, maka pelanggan pun akan semakin puas dengan produk-produk kita. Lalu yang selanjutnya ada IB6, yaitu meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan berhubungan dengan C5, yaitu mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena semakin tinggi peningkatan penjualan kita, otomatis akan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu ada IB4, yaitu maksimalisasi utilisasi aset, yang berhubungan dengan C5, yaitu mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Kenapa? Dengan memaksimalisasi aset untuk berupa mesin untuk produksi, sehingga dapat memproduksi secara banyak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu IB yang terakhir adalah IB1, yaitu mencapai pasar standar internasional. Itu berhubungan dengan IB7, yaitu sumber dana yang komprehensif. Dengan produk kita mencapai standar yang internasional, otomatis dapat menarik sumber dana atau investor untuk menginvest atau
menanamkan dana atau modalnya di perusahaan kita. Lalu berhubungan juga dengan C5, mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Kenapa? Dengan mencapai standar pasar internasional, maka kebutuhan pun pelanggan pun akan terpenuhi. Lalu ya dari perspektif customer, yang pertama ada C2, yaitu mencapai penjualan yang berkelanjutan yang berhubungan dengan C4, yaitu mampu berkembang secara terus-menerus. Dengan penjualan kita yang terjadi secara berkelanjutan, otomatis perusahaan kita pun akan ataupun customer kita pun akan berkembang secara terus-menerus. Lalu selanjutnya ada yang berhubungan dengan C2, yaitu ada F1, yaitu meningkatkan pendapatan penjualan perusahaan. Mengapa? Karena jika penjualan secara terus-menerus atau berkelanjutan, maka otomatis akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Lalu selanjutnya ada C3, yaitu mencapai kepuasan pelanggan yang berhubungan dengan F2, yaitu nilai perusahaan. Dengan mencapai kepuasan pelanggan, otomatis nilai perusahaan pun akan naik. Lalu selanjutnya yang berhubungan dengan C3 ada F1, meningkatkan pendapatan perusahaan, karena apabila pelanggan sudah mencapai tingkat kepuasan, maka pelanggan pun akan berlangganan atau tidak akan berpaling ke produk-produk lain, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penjualan perusahaan. Lalu ada C4, yaitu mampu berkembang secara terus-menerus, yaitu berhubungan dengan F3, yaitu pendapatan luar negeri. Apabila perusahaan dapat berkembang terus-menerus baik di dalam negeri dan luar negeri, di luar negeri, contohnya di luar negeri, apabila mampu berkembang terus-menerus di luar negeri akan mendapatkan pendapatan di luar negeri. Lalu ada C5, mampu memenuhi kebutuhan pelanggan yang berhubungan dengan C1, dapat meningkatkan image perusahaan. Apabila kebutuhan pelanggan terpenuhi, maka image perusahaan pun akan naik. Lalu ada C6, yaitu meningkatkan jumlah konsumen yang berhubungan dengan C4, yaitu mampu berkembang dengan terus-menerus. Mengapa? Karena meningkatkan jumlah konsumen akan menyebabkan perusahaan pun akan berkembang. Semakin banyak konsumen, maka perusahaan pun akan berkembang. Selanjutnya berhubungan dengan F1, yaitu meningkatkan pendapatan perusahaan. Apabila jumlah konsumen meningkat, maka pendapatan perusahaan pun akan meningkat. Lalu ada F2, dari perspektif finansial ada F2, yaitu nilai perusahaan akan berhubungan langsung dengan pendapatan perusahaan, dan F3, pendapatan luar negeri akan berhubungan langsung dengan pendapatan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Hervina Mulyanisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Departemen Produksi di PT Semen Sementil. Untuk Departemen Produksi di PT Semen Sementil ini memiliki visi, yaitu menciptakan produk semen yang berkualitas dan mampu bersaing di Asia Tenggara. Selanjutnya, terdapat dalam scorecard dari Departemen Produksi yang terdiri dari pernyataan visi dan misi, perspektif, strategi objektif, KPI, dan target. Untuk pernyataan visinya yaitu menciptakan produk semen yang berkualitas dan mampu bersaing di Asia Tenggara. Memiliki 4 perspektif. Yang pertama, ada finansial,
dengan strategi objektifnya yaitu mengoptimalisasi biaya, memiliki KPI yaitu persentase anggaran biaya, dan targetnya yaitu 90%. Dan yang kedua, ada perspektif customer, memiliki strategi objektif mencapai kepuasan pelanggan, dengan KPI-nya yaitu indeks kepuasan pelanggan dan memiliki target 80%. Untuk internal bisnis, salah satu strategi objektifnya yaitu meningkatkan kualitas produk, dengan KPI-nya persen produk gagal dan targetnya yaitu 8%. Dan perspektif yang terakhir yaitu learning and growth, salah satu strategi objektifnya yaitu pengembangan SDM, dengan KPI hasil evaluasi kinerja karyawan yang memiliki target 80. Selanjutnya, terdapat pernyataan misi. Misi di Departemen Produksi PT Semen Sementil ini terbagi menjadi 3. Dan yang pertama yaitu memiliki bahan baku yang berkualitas tinggi, yang kedua memiliki SDM yang dengan etos kerja yang baik, dan yang ketiga memiliki mesin yang berstandar tinggi. Untuk memiliki bahan baku yang berkualitas tinggi, atau pernyataan misi yang pertama, perspektifnya apabila dilihat dari customer memiliki strategi objektif mencapai kepuasan pelanggan dengan KPI-nya indeks kepuasan pelanggan dan targetnya 80%. Untuk pernyataan misi yang kedua, dilihat dari perspektif internal bisnis, salah satu strategi objektifnya yaitu menjamin keamanan kegiatan operasional dengan KPI-nya persen kecelakaan kerja dan targetnya yaitu 5%. Untuk pernyataan misi yang ketiga, dilihat dari perspektif learning and growth, memiliki strategi objektif meningkatkan kemampuan SDM dengan KPI-nya. Yang pertama, tingkat kompetensi SDM dengan target 80, dan KPI yang kedua, nilai rata-rata penilaian pegawai dengan target 80. Selanjutnya, terdapat peta strategi dari Departemen Produksi. Tanda panah yang menunjukkan ke arah atas ini menunjukkan bahwa SO yang ada di learning and growth ini dapat berpengaruh dan dapat menjadi dasar untuk SO di internal business process. Begitupun juga dengan SO di internal business process ini yang dapat menjadi dasar atau yang dapat mempengaruhi SO yang ada di customer. Begitupun juga SO yang ada di customer ini dapat mempengaruhi dan dapat menjadi dasar di SO finansial. Untuk SO yang bertanda bintang seperti ini menunjukkan bahwa SO tersebut merupakan SO turunan dari SO korporat, yang artinya korporat memberikan strategi objektif kepada Departemen Produksi untuk dijalankan agar mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk learning and growth terdapat 4 SO. Yang pertama pengembangan SDM, pemeliharaan budaya perusahaan, meningkatkan kemampuan SDM, dan yang terakhir mengoptimalisasi SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Untuk internal bisnis proses, yang pertama ada mengadakan pelatihan, meningkatkan kualitas produk, memberi penghargaan pada pekerja, memperbanyak kapasitas produksi, meningkatkan kedisiplinan kegiatan, menjaga kualitas bahan baku, menjamin keamanan kegiatan, dan yang terakhir menjaga kualitas mesin. Untuk customer, yaitu pelanggan mencapai kepuasan. Dan untuk finansial, SO yang pertama yaitu membeli mesin baru berkualitas tinggi, kemudian mengoptimalisasi biaya produksi, dan yang terakhir optimalisasi biaya bahan baku. Untuk lebih jelasnya, yang pertama, terdapat SO pengembangan SDM di learning and growth. Pengembangan SDM ini dapat menjadi acuan dari hasil evaluasi kinerja karyawan untuk perusahaan memberikan penghargaan kepada pekerjanya. Selain itu, untuk mengadakan pelatihan perusahaan dengan tujuan untuk mengembangkan SDM. Maka dari itu, SDM ini dapat menjadi dasar untuk kedua SO di internal bisnis, yaitu memberikan penghargaan pada pekerja dan memberikan pelatihan. Selanjutnya, ada pemeliharaan budaya perusahaan. Pemeliharaan budaya perusahaan ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kedisiplinan kegiatan dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, ada meningkatkan kemampuan SDM. Meningkatkan kemampuan SDM ini dapat menjadi dasar atau dapat mempengaruhi dalam kualitas produk yang dihasilkan dari perusahaan ataupun dapat mempengaruhi dan menjadi dasar dalam memperbanyak kapasitas produksi karena SDM tersebut kemampuannya menjadi meningkat dan lebih produktif. Selanjutnya ada mengoptimalisasi SIM atau Sistem Informasi Manajemen.
Mengoptimalisasi SIM ini dapat menjadi dasar dalam menjaga kualitas mesin dan menjamin keamanan dalam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, dengan mengadakannya pelatihan, perusahaan dapat meningkatkan juga kualitas produk yang ada. Karena pekerja atau karyawan yang ada itu kemampuannya menjadi menambah dan semakin produktif sehingga kualitas produk yang dihasilkan pun akan semakin bagus dan semakin baik. Selanjutnya, memberikan penghargaan pada pekerja. Para pekerja yang mendapat penghargaan ini dapat termotivasi sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan pula dalam kegiatan operasionalnya di perusahaan. Selanjutnya, dengan adanya kapasitas produksi yang banyak, itu juga harus dibarengi dengan menjaganya kualitas bahan baku yang ada di perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas produksi dan menjaga kualitas bahan baku ini dapat menjadi pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasa puas apabila kualitas produknya baik dan bahan baku yang digunakannya pun juga baik untuk menghasilkan produk yang baik pula. Selanjutnya, apabila pelanggan sudah mencapai kepuasan tersendiri, secara finansial, perusahaan bisa membeli mesin baru dikarenakan pendapatannya yang menambah, sehingga perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Pembelian mesin baru ini dipengaruhi juga dengan optimalisasi biaya produksinya dan optimalisasi biaya bahan bakunya. Saya Wonika akan menjelaskan bagian Departemen Marketing. Untuk mendukung visi yang telah ditetapkan di tingkat korporat, maka Departemen Marketing juga membuat visi di tingkat departemen untuk menyelaraskan tujuan di Departemen Marketing, agar sejalan dengan tujuan PT Semen Sementil. Sesuai dengan visi Semen Sementil, menyediakan pasokan semen berkualitas tinggi bagi pembangunan infrastruktur bangsa yang dikagumi di Asia Tenggara, maka Departemen Marketing membuat visi turunan dari tingkat korporat, yaitu memperluas pangsa pasar serta menjadi perusahaan semen yang unggul dan dikagumi di Asia Tenggara. Dilihat dari penurunan visi tersebut, maka Departemen Marketing memilih strategi penetrasi pasar. Selanjutnya kita akan menyusun balance scorecard di tingkat Departemen Marketing untuk memberikan pengendalian berupa ukuran kinerja dan target yang harus dicapai oleh Departemen Marketing. Dengan bantuan alat balance scorecard ini, kita dituntun untuk menilai visi dan misi dari 4 perspektif, yaitu finansial, customer, internal business, dan learning and growth. Dari 4 perspektif tersebut, kita bisa menentukan sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi hingga menentukan ukuran kinerja dan targetnya. Untuk melihat dari sisi balance, kita bisa menggunakan peta strategi. Peta strategi ini dibuat oleh Departemen Marketing untuk mengingatkan arah kerangka berpikir yang dimulai dari learning and growth ke internal business, lalu ke customer, dan finansial dan akuntan. Selanjutnya, dengan peta strategi akan lebih menjelaskan hubungan antar sasaran strategi yang telah ditetapkan di Departemen Marketing. Untuk mewujudkan pendapatan perusahaan yang meningkat, Departemen Marketing ini harus memastikan bahwa sistem informasi manajemennya itu dikelola secara optimal. Lalu SDM-nya itu punya kualitas dan budaya perusahaannya itu dipelihara, lalu harus mengimplementasikan GCG. Jika dasar dari 4 strategi ini dapat dijalankan oleh Departemen Marketing, maka ini akan memudahkan Departemen Marketing untuk mencapai target-target selanjutnya. Dilihat dari perspektif internal bisnis proses, jika Departemen Marketing ini mampu mengurangi retur produk cacat, ini akan meningkatkan hubungan baik dengan konsumen. Artinya, kita mampu meyakinkan konsumen bahwa produk kita ini berkualitas sehingga hubungan kita itu baik dengan konsumen. Lalu, jika kita mampu mengurangi retur produk cacat, ini juga akan memenuhi kebutuhan pelanggan, karena artinya
produk yang kita buat itu tidak akan sia-sia karena kualitasnya bagus. Jadi akan sanggup memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga diharapkan akan meningkatkan konsumen baru sehingga meningkatkan permintaan pelanggan yang akan berpengaruh terhadap profit perusahaan. Di mana jika profit perusahaan ini meningkat, artinya pendapatan perusahaan juga akan meningkat. Selanjutnya, jika internal departemen marketing ini mampu meningkatkan hubungan baik dengan konsumen dan pemerintah, ini akan meningkatkan jumlah konsumen. Karena dengan hubungan baik, kita akan mudah membangun strategi aliansi dan kerjasama internasional. Di mana jika strategi ini berhasil, akan secara langsung menambah pendapatan perusahaan. Juga pendapatan luar negeri bagi perusahaan. Jika kita mampu membangun strategi aliansi dan kerjasama internasional, juga ini akan meningkatkan jumlah konsumen. Karena apa? Karena artinya ada kemungkinan jumlah pasar baru kita meningkat, persentase ekspor kita meningkat, dan adanya konsumen baru. Di mana ini hubungannya adalah akan menambah pendapatan perusahaan. Selanjutnya, untuk mendukung strategi objek di tingkat korporat yaitu ekspor, kita juga harus meningkatkan publisitas produk kita di luar negeri, yaitu dengan cara menambah jumlah iklan dalam bahasa nasional masing-masing negara di Asia Tenggara, khususnya di negara tujuan kita yaitu Singapura dan Malaysia. Ini akan meningkatkan pendapatan luar negeri bagi perusahaan. Selanjutnya, kita juga harus membangun pemasaran yang agresif. Karena dengan membangun pemasaran yang agresif, ini memungkinkan kita untuk mengembangkan pelayanan baru. Karena apa? Karena dengan pemasaran yang agresif, kita akan dimungkinkan untuk mendapat peluang proyek dan mendapat informasi proyek yang lebih luas lagi. Jika kita mengetahui informasi proyek yang lebih luas, maka tingkat keberhasilan tendernya pun akan lebih meningkat. Ini akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Dengan meningkatkan publisitas produk di luar negeri, juga ini akan mempermudah kita untuk membangun strategi aliansi dan kerjasama internasional. Ini saya akan menjelaskan tentang Departemen Financial dan Accounting dari PT Semen Sementil. Nah, di sini sudah ada visi dari bagian Departemen Financial dan Accounting, yaitu menciptakan kinerja keuangan yang akuntabel, transparan, atau dipercaya serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi perusahaan. Lanjut ke poin selanjutnya. Di sini ada badan scorecard dari Departemen Financial dan Accounting. Ada pernyataan visi dan ada juga pernyataan misinya. Untuk visinya yang tadi menyatakan kinerja keuangan, menciptakan kinerja keuangan yang akuntabel, transparan, dapat dipercaya serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi perusahaan. Adapun misi yang akan menunjang dari visi tersebut yaitu menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh semua pemakai pelaporan. Yang kedua, ada memastikan belanja perusahaan yang efektif, efisien, produktif, serta mendorong investasi dalam perusahaan. Nah, dari visi tersebut ada beberapa perspektif, yaitu yang pertama ada manusia yang mempunyai strategi objektif, yaitu perusahaan, pendapatan perusahaan, serta profit perusahaan, yang dimana key performance indikatornya yaitu ROI. Yang kedua ada pertumbuhan pendapatan, dan juga persen profit margin, yang dimana targetnya itu sendiri dari ROI ada 37%, pertumbuhan pendapatan sebesar 5%, dan juga profit margin sebesar 5%. Langsung dari perspektif kedua yaitu customer, dengan strategi objektif mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan juga optimalisasi kinerja keuangan perusahaan, dan key performance indikator yaitu indeks kekayaan perusahaan dan juga indeks kepuasan stakeholder dengan target 25% serta 95%. Langsung ada internal business process
dengan strategi objektif mengawasi proses dan transaksi dengan KPI persen kepada masuk laporan dengan target 10 miliar, dan juga ada persen akurasi kepada pencatatan yaitu sebesar 80%. Lalu nomor 2 menciptakan sumber dana baru, yaitu adanya tipe sumber dana baru yaitu sebesar 80%. Optimalisasi arus kas dengan KPI rasio launcher, rasio kas dan perputaran utang dengan target 80%, 80% dan juga 50 per hari. Ada juga melaksanakan rekomendasi audit dengan KPI persen dari implementasi rekomendasi audit dengan target 90%. Ada meningkatkan proses penggajian dengan persen dari ketepatan penggajian sebesar 80%. Selanjutnya dari perspektif learning and growth, yaitu dalam strategi objektif sistem informasi manajemen, pengembangan SDM, penumbuhan budaya perusahaan serta nilai dan etika. Adapun yang terakhir implementasi BPJ yaitu persen implementasi teknologi informasi, kesenjangan kompetensi SDM, indeks kepuasan karyawan, persen tingkat kehadiran karyawan serta indeks GTP di Departemen Keuangan dengan masing-masing target dari sebesar 5, kompetensi SDM sebesar 2, indeks kepuasan karyawan 0,5, dan persen tingkat kehadiran karyawan sebesar 7, dan juga indeks GTP di Departemen Keuangan sebesar 90%. Nah, di sini ada dari perusahaan misi yang juga ada 2 misi yang dimana masing-masing perspektif yang memiliki apa yang berbeda-beda. Ada yang pertama yaitu dari finansialnya, informasi yang disajikan tepat waktu dan lengkap, menyediakan informasi tentang nilai perusahaan, dan KPI persen ketepatan informasi keuangan dengan target 80%, menyediakan informasi tentang nilai perusahaan dan KPI jumlah nilai perusahaan dengan target 90%. Adapun customer mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan dengan KPI indeks kepuasan stakeholder sebesar 10%. Adapun keterbukaan laporan keuangan dengan KPI jumlah biaya perusahaan sebesar 90%. Adapun dari customer mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan dengan indeks kepuasan stakeholder sebesar 10%. Keterbukaan laporan keuangan dan KPI jumlah pengguna informasi laporan keuangan sebesar 20%. Adapun perspektif internal bisnis proses yaitu dengan strategi objektif sebagai bahan evaluasi bisnis, informasi tentang kinerja perusahaan dengan KPI kebersihan, persen keberhasilan bisnis sebesar 85%, informasi yang diberikan sebesar 80%. Dan terakhir ada learning and growth dengan strategi objektif pengembangan SDM dengan KPI kesenjangan kompetensi SDM itu dengan target 10%. Adapun sini dengan misi yang kedua dari bagian finansial yaitu pendapatan perusahaan dengan KPI persen pertumbuhan pendapatan sebesar 80%. Customer mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan dengan KPI indeks kepuasan sebesar 90%. Internal business process pengendalian risiko investasi sebesar tingkat risiko yaitu target 85%, meminimalisir belanja perusahaan KPI persen efektivitas belanja perusahaan sebesar 10%. Dan yang terakhir learning and growth yaitu dengan strategi objektif sistem informasi manajemen dan implementasi BPI dengan KPI persen implementasi teknologi informasi sebesar 80% dan juga indeks BPI di Departemen Keuangan sebesar 80%. Lanjut ke poin selanjutnya di sini yaitu strategi dari assessment skill sendiri, yaitu yang sudah kita gambarkan di sini ada sistem mulai dari yang paling bawah learning and growth, lanjut ke internal business process, lanjut ke customer, lanjut ke financial. Di sini ada beberapa poin yang sudah kita masukkan dari hasil dengan sepakat tadi. Nah, di sini ada sistem informasi yang pengembangan SDM, pengembangan budaya perusahaan yang belajar etika, implementasi BPJ. Naik ke poin tingkat selanjutnya yaitu internal business process. Ada mengawasi proses jalan transaksi, menciptakan sumber dana baru, optimalisasi arus kas, melaksanakan rekomendasi audit, meningkatkan proses penggajian sebagai bahan evaluasi bisnis, informasi tentang kinerja manajemen, pengendalian risiko,
serta yang terakhir ada mengembalikan belanja perusahaan. Naik lagi ke step selanjutnya yaitu bagi customer ada mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, optimalisasi kinerja keuangan perusahaan, mempermudah laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta yang terakhir meningkatkan kepercayaan investor. Ada juga dari finansial yang paling top misalnya yaitu nilai perusahaan, total aset, pendapatan perusahaan, profit perusahaan, informasi yang disajikan dapat waktu lengkap, serta menyediakan informasi tentang dana perusahaan, dan yang terakhir menyediakan rincian belanja dari setiap masing-masing. Nah, jadi di bawahnya terdapat KPI yang nantinya akan menjadi apa yang akan dilakukan oleh para setiap bagian yang ada di sini. Nah, bisa dilihat sendiri di sini semuanya hampir memiliki, semuanya ada beberapa yang memiliki targetan yang sudah kita rangkum kembali di sini menjadi beberapa poin. Untuk selanjutnya di sini kita sudah memiliki gambaran seperti yang sudah akan kita tambahkan secara mana ini. Nah, di sini di bawah ini mulai dari learning ranking yang paling bawah yaitu implementasi yang dimana di sini memiliki arah pada pengembangan budaya perusahaan, pengembangan etika, dan juga pengembangan SDM. Karena apa? Karena di sini implementasi BPJS ini juga di Departemen Keuangan pastinya nanti akan menuju menumbuhkan budaya perusahaan dengan etika yang baik serta akan memiliki pengembangan SDM serta sebuah kompetensi SDM juga yang akan baik. Karena dari itu di sini akan saling menunjukkan satu dengan yang lain dari implementasi BPJS tersebut. Selain itu ada juga menumbuhkan budaya perusahaan adalah etika yang langsung menuju ke arah sebagai bahan evaluasi. Karena dengan menumbuhkan budaya perusahaan yang ada etika yang baik, maka otomatis sebagai bahan evaluasi bisnis juga akan menjadi keberhasilan bisnisnya tersebut. Adapun di sini masuk ke poin pengembangan SDM. Kenapa ini menyambung ini? Karena di balik menemukan budaya perusahaan tadi, etika yang baik, nilai dan lain sebagainya, ini otomatis akan secara perlahan meningkatkan pengembangan SDM baik secara moralnya, etikanya maupun dari budayanya tersendiri. Ini lanjut lagi terhadap poin pengembangan SDM yang menyambung ke arah sebagai bahan evaluasi bisnis. Di sini evaluasi SDM pengembangan SDM itu sendiri nantinya apabila memiliki sumber daya manusia yang baik, sudah pasti sebagai bahan evaluasi bisnisnya pun akan meningkatkan secara perlahan dengan senjata potensi SDM itu sendiri, meningkatkan kinerja perusahaan nanti sebagai bahan evaluasinya dan akan menjadi persen keberhasilan bisnis. Di sini ada pun sistem informasi manajemen yang terhubung terhadap meningkatkan kepercayaan investor. Nah, di sini kenapa sistem informasi manajemen ini? Mohon maaf untuk sistem informasi manajemen ini menuju ke arah meningkatkan proses pembelajaran. Nah, kenapa meningkatkan proses pembelajaran? Karena di sini dari poin sistem informasi manajemen yang dimana harusnya semua berjalan dengan baik, memiliki sistem informasi pembagian yang baik. Nah, karena itu persen dari kecepatan pembayaran gaji itu nanti bergantung terhadap dari sistem yang akan kita pakai itu sendiri. Bagaimana cara kita menggunakan data spesialis karyawan nanti dan juga pembagiannya langsung. Di sini nyambung ke tentang informasi naik ke step selanjutnya terhadap bisnis proses yaitu sistem informasi manajemen terhubung terhadap informasi tentang kinerja manajemen perusahaan. Di sini sistem informasi manajemen tersendiri itu akan memiliki poin-poin tentang kinerja dari setiap bagian di perusahaan itu sendiri. Makanya ini akan menjadi poin yang sangat cukup penting di sini karena informasi tentang manajemen mengenai setiap bagian yang ada dari perusahaan itu akan sangat diperlukan bagi departemen financial accounting dan internal business process. Ada beberapa poin yang akan saya bahas dari susah saja, yaitu tentang informasi kinerja manajemen perusahaan. Nah, di sini
yang saling berhubungan mengawasi proses penjualan transaksi. Karena apabila di sini dengan memiliki proses sistem informasi atau kinerja yang baik, maka otomatis proses jalannya transaksi pun akan baik karena informasi yang diberikan pun otomatis akan sesuai dengan arahan. Ketepatan waktu pelaporan dan akurasi ketepatan pencatatannya harus sesuai dengan sistem informasi atau kinerja yang sudah dimiliki oleh departemen yang mencela apabila sudah dibikin sebelumnya. Di sini ada pun pengendalian risiko investasi. Pengendalian risiko investasi ini nyambung ke meningkatkan kepercayaan investor karena investor akan melihat dari bagaimana kita caranya mengelola, terus ada juga dari optimalisasinya arus itu sendiri yang dimana nanti di sini saling berketerkaitan. Adapun unsur belanja perusahaan yang akan menunjuk optimalisasi kinerja perusahaan. Di sini aktivitas belanja perusahaan harus direncanakan dengan sebaik mungkin karena tidak mungkin semuanya tidak direncanakan dengan baik oleh setiap departemen agar efektivitas belanja perusahaan semakin menurun dan meminimalisir pengeluaran keuangan dari perusahaan. Lanjut lagi di sini melaksanakan rekomendasi audit. Melaksanakan rekomendasi audit nantinya akan menuju ke arah keterbukaan laporan keuangan di mana jumlah informasi laporan keuangan untuk keterbukaan di sini bisa dimaksudkan dalam penggunaan dari laporan keuangan itu sendiri di mana akan sangat berhubungan dengan satu dengan yang lain. Begitupun poin selanjutnya adalah ciptakan sumber dana baru. Mengawasi perjalanan transaksi ini ciptakan sumber dana baru di mana akan menumbuhkan tingkat profit ataupun begitu juga pendapatan perusahaan yang akan menunjang dari investasinya perusahaan itu sendiri karena memiliki beberapa sumber dana yang akan masuk ke perusahaan yang otomatis nantinya meningkatkan kepada kepercayaan investor, meningkatkan kepercayaan pelanggan, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, dari poin yang tersebut nantinya dari financial planner sendiri akan meningkatkan dari perusahaan, begitupun dari pendapatan perusahaannya, profit perusahaan, dan nantinya itu pun akan dikemas informasi yang disajikan secara tepat dan lengkap dan menyediakan informasi tentang perusahaan secara baik, serta nanti akan menggunakan aset secara baik, serta menyediakan rincian belanja terhadap seluruh bagian departemen terkait. Selanjutnya, saya Laila Syafira Nurwaliza akan menjelaskan Departemen Human Development Research atau HRD di PT Semen Sementil, yang visinya adalah mengelola serta membina SDM yang unggul dalam rangka mendukung kegiatan perusahaan. Untuk balance scorecard HRD dari pernyataan visi, ini tadi yang sudah saya sebutkan, perspektif finansialnya, SO-nya adalah mengoptimalisasi biaya pegawai, yang KPI-nya adalah persentase dari realisasi anggaran keuangan, targetnya adalah 95%. Yang kedua, customer, yang SO-nya adalah meningkatkan image perusahaan, yang KPI-nya brand image index, yang targetnya 5%. Yang kedua, menciptakan kepuasan pelanggan, yang KPI-nya adalah indeks kepuasan pelanggan yang targetnya 80%. Perspektif yang ketiga yaitu SO-nya, sistem perekrutan yang baik, yang KPI-nya indeks kualitas SDM yang baru, yang targetnya adalah 85%. Yang kedua, meningkatkan program pelatihan dan pengembangan, yang KPI-nya adalah persentase implementasi rencana pelatihan. Targetnya adalah 80%. Yang ketiga, menciptakan sistem remunerasi yang kompetitif dan manfaat karyawan, yang KPI-nya adalah persentase penerapan sistem remunerasi dan manfaat karyawan, targetnya adalah 80%. Yang keempat, meningkatkan kehadiran karyawan dan efektivitas pemanfaatan karyawan, yang KPI-nya adalah persentase tingkat kehadiran karyawan, yang targetnya adalah 95%. Yang perspektif yang keempat, ada SO-nya, ada 4, yaitu yang pertama sistem informasi manajemen, yang KPI-nya adalah persentase implementasi teknologi informasi, yang targetnya adalah 85%.
Yang kedua, pengembangan SDM yang KPI-nya adalah kesenjangan kompetensi SDM yang targetnya 10%. Yang ketiga, menumbuhkan budaya perusahaan, nilai dan etika yang KPI-nya ada 2, yaitu indeks kepuasan karyawan 80% dan persentase tingkat kehadiran karyawan 95%. Yang keempat, implementasi KCG yang KPI-nya indeks GCG di Departemen HRD targetnya adalah 80%. Untuk pernyataan misi HRD sendiri ada 3, yaitu menempatkan SDM sesuai dengan kemampuan yang perspektifnya ada internal business process dan learning and growth yang SO dan KPI-nya sudah saya sebutkan di visi karena sama. Misi yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi SDM. Ini perspektifnya ada 4. Yang semuanya juga sudah saya sebutkan di visi kecuali customer, yaitu SO-nya hubungan yang baik dengan pelanggan, yang KPI-nya adalah persentase keluhan pelanggan, targetnya 2%. Yang misi yang ketiga, ini perspektifnya ada customer, internal business process, dan learning growth, yang SO dan KPI-nya juga sudah saya sebutkan di visi karena sama. Selanjutnya, strategi MAP dan PT Semen-Sementil Departemen HRD. Bintang sendiri pada strategi MAP ini adalah SO dari turunan korporat. Keempat perspektif ini saling berhubungan di mana SO, learning and growth, akan membantu dari segi SDM, organisasi, dan sumber daya informasi. Yang selanjutnya pada internal business process di mana dari perekrutan sampai kinerja SDM dilatih dan dibentuk agar siap untuk menghadapi customer pada perspektif customer. Lalu akan membantu perspektif finansial untuk mengoptimalisasi biaya pegawai. Strategi MAP dan PT Semen-Sementil Departemen HRD yang kedua, ini yang pertama learning and growth ini seperti yang tadi saya sebutkan akan saling berhubungan dan membantu dari segi SDM untuk internal business process. Dan untuk internal business process sendiri ini yang pertama ada sistem perekrutan yang baik, di mana jika sistem perekrutan yang baik maka akan meningkatkan efektivitas pemanfaatan tenaga kerja yang nanti akan sesuai dengan klasifikasinya akan sesuai dengan pekerjaannya juga. Yang kedua itu berhubungan dengan meningkatnya program pelatihan dan pengembangan. Jika di sini sudah baik, maka akan juga lebih meningkat untuk program pelatihan dan pengembangan. Lalu berhubungan yang ketiga adalah meningkatkan image perusahaan, di mana jika SDM ini jika baik, maka pelanggan akan beranggapan bahwa perusahaan ini memiliki SDM yang unggul. Yang kedua, meningkatkan program pelatihan dan pengembangan. Untuk ini berhubungan dengan yang pertama tadi ini, lalu berhubungan dengan meningkatkan efektivitas pemanfaatan tenaga kerja, karena jika efektivitas ini baik, terus posisi pekerjaannya sesuai, maka perusahaan akan mengimplementasikan rencana pelatihan agar SDM lebih baik lagi. Yang ketiga, menciptakan sistem remunerasi yang kompetitif dan manfaat karyawan. Ini berhubungan dengan 2, yaitu meningkatkan efektivitas pemanfaatan tenaga kerja, di mana jika efektivitasnya baik, maka akan menciptakan sistem remunerasi. Dan yang kedua, meningkatkan kehadiran karyawan dan efektivitas pemanfaatan karyawan, di mana jika kehadirannya baik akan menciptakan sistem remunerasi dari total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari kehadiran. Lalu yang keempat, meningkatkan kehadiran karyawan dan efektivitas pemanfaatan karyawan. Ini
Berhubungan dengan yang tadi, ini SO-nya, lalu berhubungan juga dengan image perusahaan, karena jika tepat waktu karyawannya, maka perusahaan akan melihat bahwa SDM di perusahaan ini sangat bagus. Lalu yang kelima, meningkatkan program komunikasi SDM. Ini berhubungan dengan 3, yaitu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan. Komunikasi di sini bisa komunikasi dengan pelanggan atau program meningkatkan komunikasi dengan berbicara kepada pelanggan, maka akan meningkatkan program pelatihan juga. Lalu yang kedua adalah mencapai kepuasan pelanggan, dan yang ketiga adalah hubungan yang baik dengan pelanggan, di mana jika kedua ini terpenuhi, maka pelanggan akan suka untuk membeli kembali kepada perusahaan. Lalu yang keenam, meningkatkan efektivitas pemanfaat tenaga kerja. Mungkin tadi sudah saya sebutkan karena berhubungan dengan SO yang lain. Lalu untuk customer, jika ketiganya terpenuhi, maka penjualannya akan baik. Lalu dari persentase penjualan akan dapat mengoptimalisasi biaya pegawai, karena dari penjualan yang baik, maka beberapa mungkin persentasenya akan membantu persentase dari realisasi anggaran untuk keuangan departemen juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan vertical alignment matrix dari tes mentil tingkat korporat. SO yang pertama dari perspektif finance, yaitu meningkatkan pendapatan perusahaan dengan KPI persentase kenaikan perusahaan yang memiliki hubungan dengan departemen produksi, karena tergantung dari kualitas dan kapasitas yang dimiliki oleh departemen produksi untuk menjual produknya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua itu departemen finansial dan accounting, karena yang menghitung kenaikan pendapatan yaitu departemen tersebut. SO yang kedua yaitu nilai perusahaan, KPI-nya, ROE, yang berhubungan dengan departemen finance dan accounting, karena departemen tersebut yang dapat menghitung ROE-nya. Yang ketiga ada pendapatan luar negeri dengan KPI-nya yaitu persentase pertumbuhan pendapatan luar negeri. Sama dengan yang pertama, berhubungan dengan produksi, karena tergantung departemen produksi dapat mempertahankan kualitas yang bagus dan menciptakan kapasitas yang sangat besar untuk memenuhi pelanggan di luar negeri. Dan berhubungan juga dengan departemen marketing, karena tergantung dari departemen marketing memasarkan produknya di luar negeri untuk mencapai pertumbuhan pendapatannya di luar negeri. Yaitu yang ketiga, departemen finansial accounting. Kenapa berhubungan dengan departemen tersebut? Karena yang dapat menghitung persentase pertumbuhan pendapatan luar negeri hanya departemen finansial accounting. Lalu dari perspektif customer, SO yang pertama yaitu meningkatkan image perusahaan dengan KPI brand image index, yaitu berhubungan dengan departemen marketing, karena tergantung dari departemen marketing memasarkan produknya sehingga dapat meningkatkan image perusahaan. Yang kedua dari departemen HRD, dilihat juga dari segi karyawan dan manajemennya sehingga dapat meningkatkan image perusahaan atau brand image index-nya. Lalu yang kedua yaitu mencapai penjualan yang berkelanjutan
dengan KPI-nya yaitu target penjualan. Yang berhubungan dengan departemen produksi yaitu untuk memenuhi kapasitas penjualannya agar dapat memenuhi target. Dan yang kedua ada departemen marketing karena tidak akan mencapai target apabila departemen marketing tidak memasarkan produknya dengan baik. Lalu yang ketiga itu mencapai kepuasan pelanggan dengan KPI indeks kepuasan konsumen, yaitu dengan produksi, berhubungan dengan departemen produksi karena departemen produksi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kualitas produknya yang bagus sehingga dapat meningkatkan indeks kepuasan konsumen. Dan departemen selanjutnya itu marketing yang dapat memasarkan, mempromosikan produk-produknya dengan baik sehingga dapat meningkatkan indeks kepuasan konsumen. Lalu yang keempat ada mampu berkembang secara terus-menerus dengan KPI korporatnya indeks kemakmuran perusahaan yang berhubungan dengan departemen marketing karena dengan memasarkan produknya dengan rutin dengan baik sehingga dapat mencapai kemakmuran perusahaan dengan mampu berkembang secara terus-menerus. Lalu departemen HRD karena dibutuhkan juga kompeten dari setiap SDM di perusahaan tersebut agar perusahaan mampu berkembang. Lalu yang kelima, mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan KPI indeks kemakmuran pelanggan yang indeks permintaan pelanggan yang berhubungan dengan departemen produksi, yaitu dapat memproduksi produk yang baik, yang berkualitas, dan kapasitasnya juga banyak agar bisa memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan. Lalu berhubungan juga dengan departemen marketing karena tugasnya marketing yaitu untuk memasarkan sehingga perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir itu ada meningkatkan jumlah konsumen dengan KPI-nya jumlah pasar baru, yaitu yang berhubungan dengan departemen marketing karena diharapkan departemen marketing untuk dapat menciptakan pasar-pasar baru dan dapat memperkenalkan produknya sehingga dapat mencapai pasar yang baru. Yang departemen selanjutnya itu ada departemen HRD. Kenapa berhubungan dengan hal tersebut? Karena dapat dengan tersebarnya informasi di perusahaan tersebut oleh SDM-nya sehingga informasi tersebut dapat meningkatkan jumlah konsumen sehingga dapat meningkatkan jumlah pasar baru. Lalu perspektif yang ketiga ada internal proses atau internal bisnis, yaitu mencapai standar pasar internasional dengan KPI syarat mutu dengan yang berhubungan dengan departemen produksi karena kualitasnya tergantung dari yang dibuat oleh departemen produksi dan lalu departemen marketing. Kenapa? Karena marketing dapat mempromosikan produknya ke pasar internasional karena sudah mencapai standar internasional. Lalu ada HRD
dengan mencapai syarat mutu dan mencapai standar pasar internasional, tentunya ada peran dalam pengembangan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya agar dapat mencapai KPI tersebut. Lalu yang kedua ada mengurangi tingkat kegagalan produksi, yaitu KPI-nya persentase produksi asat, yaitu berhubungan dengan departemen produksi karena yang memproduksi produk yang adalah departemen produksi, yang diharapkan dapat meminimalisir produk-produk yang cacat. Yang selanjutnya departemen HRD, karena dibutuhkan kompetensi SDM juga untuk kompetensi pekerjanya juga harus bagus sehingga dapat meminimalisir produk-produk yang cacat. Yang ketiga, meningkatkan publisitas produk di luar negeri dengan KPI jumlah iklan dalam bahasa nasional di masing-masing negara, yang merupakan sudah pasti berhubungan dengan departemen marketing untuk memasarkan produk ini di luar negeri, dan juga di departemen finance and accounting untuk memperhitungkan berapa biaya untuk membuat iklan-iklan tersebut di luar negeri, dan HRD untuk mendapatkan dan departemen HRD kenapa? Karena dibutuhkan sumber daya yang berkompetensi, pekerja yang berkompeten untuk menciptakan iklan-iklan yang dapat menarik pelanggan-pelanggan di luar negeri. Lalu yang keempat ada maksimalisasi utilitas aset dengan KPI persentase kapasitas yang menganggur berhubungan dengan produksi, karena departemen produksi diharapkan untuk memaksimalkan aset-aset berupa mesin yang ada agar tetap beroperasi semaksimal mungkin namun tidak melebihi jam mesinnya. Lalu berhubungan juga dengan finance dan accounting, karena dapat menghitung juga aset-aset yang tersedia di perusahaan tersebut. Lalu yang kelima ada meningkatkan kualitasnya dengan KPI presentasi produk gagal, yang berhubungan dengan departemen produksi karena yang membuat produknya adalah departemen produksi, sehingga diharapkan dapat meminimalisir produk-produk yang gagal. Dan juga berhubungan dengan departemen HRD karena dibutuhkan juga karyawan-karyawan atau pekerja yang berkompeten agar tidak terjadi lagi produk yang gagal. Lalu yang keenam ada meningkatkan penjualan, yaitu KPI-nya persentase tingkat penjualan dengan yang berhubungan dengan departemen produksi untuk meningkatkan kapasitasnya dan juga kualitasnya agar dapat meningkatkan penjualan, dan juga berhubungan dengan departemen marketing untuk memasarkan produknya agar dapat penjualannya meningkat. Lalu yang ketujuh yaitu sumber dana yang komprehensif dengan KPI jumlah alokasi dana berhubungan dengan departemen produksi karena dapat membeli mesin-mesin yang baru yang bagus agar dapat meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. Lalu berhubungan dengan marketing yaitu untuk memasarkan dan juga mencari sumber dana tersebut. Lalu berhubungan dengan finance dan accounting karena yang dapat menghitung kebutuhan untuk sumber dana yang baru itu berapa, ya hanya departemen finance dan accounting dan juga departemen HRD. Dibutuhkan juga kompetensi karyawannya untuk dapat mencari alokasi dana yang baru. Lalu di perspektif learning and growth, yang pertama yaitu pengembangan sumber daya manusia dengan KPI hasil
evaluasi kinerja karyawan yang mencakup berhubungan dengan seluruh departemen. Karena 10 departemen wajib mengevaluasi kinerja karyawannya agar dapat berkembang. Yang kedua ada mengoptimalisasi sistem informasi manajemen. Yang KPI pertama itu tingkat penyebaran informasi, tergantung pada departemen marketing dan HRD. Kenapa marketing? Karena departemen marketing yang dapat menyebarkan atau memasarkan informasi-informasi tersebut kepada pelanggan atau kepada yang lain. Lalu ada HRD juga, diharapkan juga kompetensi sumber daya manusianya agar dapat menyebarkan informasi secara maksimal. Yang kedua yaitu persentase implementasi IT agar dapat sesuai dengan rencana. Kenapa dengan departemen produksi? Dan diharapkan juga implementasi tersebut dapat sesuai rencana di departemen produksi, marketing, dan finance. Lalu yang ketiga ada ekspor dengan KPI persentase ekspor. Yang berhubungan dengan produksi karena kualitas dan kapasitasnya harus memenuhi sehingga dapat mengekspor barang. Dan marketing diharapkan dapat memasarkan produknya dengan baik sehingga tingkat ekspornya tinggi dan maksimal. Lalu finance dan accounting yang dapat menghitung persentase penjualan dari ekspor. Lalu yang keempat ada pemeliharaan balai perusahaan, yaitu KPI-nya indeks kepuasan karyawan yang mencakup seluruh departemen. Karena pemeliharaan budaya perusahaan sangat penting bagi seluruh departemen. Yang kelima ada meningkatkan kemampuan SDM yang memiliki KPI tingkat kompetensi SDM yang mencakup seluruh departemen, karena kompetensi SDM sangat penting bagi seluruh departemen. Dan yang kedua nilai rata-rata penilaian pegawai. Yang ini juga merupakan berhubungan dengan seluruh departemen karena sangat penting apabila nilai penilaian pegawainya meningkat secara terus-menerus. Dan yang terakhir ada implementasi good corporate governance yang memiliki KPI indeks GCG di perusahaan. Ini juga sangat penting bagi seluruh departemen. Selanjutnya, terdapat Departemen Production Activity Plan, terbagi menjadi 4 perspektif. Yang pertama ada finansial, customer, internal business, dan yang terakhir learning and growth. Untuk perspektif finansial, terdapat 3 strategi objektif. Yang pertama, yaitu mengoptimalisasi biaya produksi dengan KPI-nya persen anggaran biaya dengan memiliki target 90%, dan action plan-nya adalah melakukan efisiensi pada biaya produksi. Kemudian, ada strategi objektif optimalisasi biaya bahan baku dengan KPI-nya persen realisasi dari biaya bahan baku, memiliki target 85%, dengan action plan-nya melakukan efisiensi pada biaya bahan baku. Dan yang terakhir, yaitu strategi objektif membeli mesin baru yang berkualitas tinggi. Dengan KPI-nya jumlah mesin baru, memiliki target 10, dan action plan-nya menjual mesin yang sudah tidak maksimal. Kemudian, ada perspektif customer, memiliki strategi objektif yaitu mencapai kepuasan pelanggan dengan KPI-nya indeks kepuasan pelanggan, memiliki target 80%, dan action plan-nya yaitu menjaga kualitas produk agar tetap maksimal. Kemudian, ada perspektif internal bisnis, dengan strategi objektif yang pertama yaitu meningkatkan kualitas produk dengan KPI-nya yaitu persen produk gagal, memiliki target 8%, dan action plan-nya yaitu menggunakan bahan baku sesuai standar. Kemudian, menjaga kualitas bahan baku,
dengan KPI-nya persen bahan baku yang rusak. Targetnya yaitu 4% dan action plan-nya yaitu melakukan pengecekan kembali pada seluruh bahan baku yang ada. Kemudian, ada strategi objektif menjamin keamanan kegiatan operasional. Dengan KPI-nya persen kecelakaan kerja, untuk targetnya yaitu 5%, dan action plan-nya menerapkan K3 di Departemen Produksi. Selanjutnya, ada meningkatkan kedisiplinan kegiatan operasional. KPI-nya yaitu persen keterlambatan karyawan. Targetnya yaitu 2%. Action plan yang pertama yaitu menggunakan mesin presensi elektronik dan memberikan target pekerjaan. Dan yang terakhir, terdapat strategi objektif menjaga kualitas mesin. Dengan KPI-nya jumlah jam kerja mesin. Untuk targetnya yaitu 8 jam per hari, dengan action plan-nya memberi alarm apabila mesin sudah melakukan produksi selama 8 jam. Dan yang terakhir, terdapat perspektif learning and growth. Learning and growth untuk strategi objektif yang pertamanya yaitu pengembangan SDM. Dengan KPI-nya, hasil evaluasi kinerja karyawan memiliki target 80, action plan-nya yaitu selalu memberikan motivasi kepada seluruh karyawan di perusahaan. Selanjutnya, ada strategi objektif mengoptimalisasi sistem informasi manajemen. Untuk KPI-nya, terdapat 2 KPI. Yang pertama yaitu tingkat penyebaran informasi dan yang kedua persentase implementasi IT sesuai dengan rencana. Untuk targetnya yaitu 80, untuk action plan yang tingkat penyebaran informasi yaitu membuat grup sosmed untuk seluruh pekerja. Untuk action plan yang persentase implementasi IT sesuai rencana yaitu melakukan pengecekan pada setiap kegiatan yang dikerjakan. Selanjutnya, terdapat strategi objektif pemeliharaan budaya perusahaan. Dengan KPI-nya indeks kepuasan pelanggan dan targetnya 80%. Action plan-nya yaitu selalu memberikan gaji dan bonus yang sesuai kepada pekerja. Untuk strategi objektif yang terakhir, yaitu meningkatkan kemampuan SDM dengan KPI-nya yang pertama, tingkat kompetensi SDM memiliki target 80 dan action plan-nya memberi pelatihan kepada pekerja agar dapat memilih bahan baku yang bagus. Untuk KPI yang kedua, yaitu nilai rata-rata penilaian pegawai. Targetnya 80 dengan action plan-nya selalu mengawasi seluruh kinerja pekerja. Selanjutnya, Departemen Activity Plan Marketing dibuat untuk memenuhi strategi dan KPI yang telah ditetapkan oleh tingkat korporat dan departemen. Dimulai dari perspektif yang pertama yaitu finansial. Untuk mencapai strategi objek yang pertama yaitu pendapatan perusahaan yang meningkat, kita harus meningkatkan penjualan semen dan menetapkan brand ambassador. Ini untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu profit perusahaan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, kita harus meningkatkan penjualan semen ini di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu pendapatan luar negeri. Ini bisa kita capai targetnya jika kita meningkatkan pendapatan penjualan dari cabang di luar negeri. Selanjutnya, dari perspektif customer. Strategi yang pertama itu meningkatkan jumlah konsumen. Ini bisa kita capai dengan cara mencari potensi pasar baru di beberapa negara Asia Tenggara, khususnya di Malaysia dan Singapura. Yang selanjutnya bisa kita raih dengan kita meningkatkan jumlah ekspor semen di beberapa negara dan mempermudah jalur pendistribusian produk semen melalui jalur laut. Selanjutnya, kita juga harus gencar melakukan promosi untuk menarik konsumen baru. Strategi yang kedua untuk customer adalah meningkatkan hubungan baik dengan konsumen. Ini dengan cara meningkatkan kemampuan SDM dalam berkomunikasi dengan pelanggan di berbagai negara di Asia Tenggara. Strategi yang ketiga, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kita harus memastikan bahwa kita mampu memberikan ketersediaan produk untuk pelanggan. Dan strategi yang keempat,
itu mengembangkan pelayanan baru dengan cara memberikan pelayanan yang sesuai dengan budaya masing-masing negara, baik barang maupun jasa. Selanjutnya dari perspektif internal bisnis, strategi yang pertama itu kita membangun strategi aliansi dan kerjasama internasional bisa kita capai dengan cara kita bekerja sama dengan perusahaan semen internasional lainnya. Strategi yang kedua yaitu mengurangi pengembalian produk cacat dengan cara mengantisipasi barang yang dikirim tidak mengalami kerusakan atau kecacatan. Strategi ketiga, membangun perilaku pemasaran layanan yang agresif dengan cara kita mencari informasi proyek yang akurat dari sumber yang terpercaya, lalu memiliki kemampuan perusahaan untuk meyakinkan klien dalam menjalankan proyeknya. Strategi yang keempat, meningkatkan hubungan baik dengan konsumen dan pemerintah, yaitu kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah dan konsumen. Strategi kelima, itu meningkatkan publisitas produk di luar negeri dengan cara membuat iklan yang dapat menarik minat pelanggan. Selanjutnya, perspektif learning and growth. Strateginya, pertama meningkatkan kualitas SDM. Ini bisa kita lakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai standar perusahaan internasional. Yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa SDM kita itu dapat mempresentasikan dengan baik mengenai produk kepada pelanggan. Lalu strategi yang kedua, mengoptimalisasi sistem informasi manajemen. Dengan cara perusahaan itu harus mengikuti informasi terbaru mengenai potensi pasar untuk menunjang keberhasilan penyebaran informasi. Yang kedua, juga penyediaan teknologinya harus yang berkualitas. Dan yang terakhir, strategi terakhir di Learning and Growth itu implementasi GCG. Ini dengan cara menerapkan 5 prinsip dasar GCG. Ini ada bagian yang terakhir yaitu departemen plan. Di sini sudah dirangkum dari sepakat yang tadi yang sebelumnya memiliki visi misi semua sudah digabungkan menjadi satu yang nantinya akan kita bagi atau memiliki tujuan tersendiri dari action plan tersebut, yaitu mulai dari yang finansial ada strategi objektif yang sudah disebutkan langsung saja action plan itu menghemat modal, meningkatkan penjualan dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pendapatan perusahaan, mencari investor baru, melaporkan informasi keuangan secara tepat waktu, dan juga membuat rincian mengenai dana perusahaan. Dari bagian customer sendiri memiliki action planning yaitu meningkatkan penjualan dalam negeri dan luar negeri, memberikan pelayanan yang baik dan maksimal, membuat laporan keuangan yang akuntabel, membuat laporan keuangan sama yang banyak atasnya, menerbitkan laporan keuangan website agar tercapai tadi titik kepercayaan investor dan juga kepercayaan pelanggan. Langsung lanjut ke internal business proses. Dengan sekian banyaknya strategi objektif, memiliki action plan itu menetapkan batas waktu atau time schedule pelaporan, memeriksa dari setiap transaksi, mencari potensi sumber dana baru, menggunakan aktiva lancar secara optimal dan efisien, mengidentifikasi dana, lanjut lagi, menggunakan aktiva lancar secara optimal dan efisien, mengidentifikasi dana yang tersedia untuk melunasi utang dan piutang sebelumnya tercapai, mengevaluasi kinerja sebelumnya, mencari produk rampung pakai, memberikan batas waktu pembayaran gaji, meminimalisir risiko investasi yang terjadi, mencari bahan baku yang murah tapi yang berkualitas, menyediakan informasi tentang kinerja dan juga perusahaan. Dan yang terakhir dari perspektif learning and growth dengan berbagai macam strategi objektif dan KPI dan target yang sudah kita capai. Ada pun action planning yaitu menggunakan software yang berkualitas, memberikan pelatihan yang rutin, terjaminnya kesejahteraan sosial, kesehatan dan hari tua, menggunakan alat absen dan memberikan sanksi, menerapkan 5 prinsip GCG, memberikan pelatihan secara rutin, menggunakan software yang berkualitas, dan yang terakhir menerapkan 5 prinsip dasar GCG. Dari step action planning di sini semuanya sudah memiliki targetnya masing-masing, akan menunjang dari
sebuah KPI ataupun strategi objektif sendiri yang dimana nantinya akan dapat berjalan baik apabila semuanya bisa dijalankan dengan baik. Maka dari itu, otomatis dari bagian financial dan accounting, apabila semuanya dari departemen keuangan terkait mengikuti arahan dari financial accounting, menyediakan laporan keuangan yang nantinya kita akan memiliki laporan keuangan yang benar, maka ini akan menjadikan suatu poin bagi perusahaan yang akan menggunakan aplikasi tersebut dan menciptakan aplikasi bagi pelanggan serta investor. Sekian yang akan saya jelaskan. Mungkin itu saja. Lanjut ke poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, Departemen HRD Activity Plan. Untuk perspektif yang pertama yaitu finansial, yang SO-nya adalah mengoptimalisasi biaya pegawai, yang KPI dan targetnya mungkin sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, jadi saya akan langsung menjelaskan activity plan-nya, yaitu melakukan efisiensi biaya yang dikeluarkan pada program pembinaan SDM. Yang kedua, perspektif customer. SO-nya ada 3, yaitu meningkatkan image perusahaan, yang activity plan-nya perusahaan membuat produk sesuai standar. Lalu yang kedua, mencapai kepuasan pelanggan, di mana activity plan-nya adalah memenuhi target produksi sesuai permintaan. Yang ketiga, hubungan yang baik dengan pelanggan. Activity plan-nya adalah memberikan pelayanan, jasa, dan barang yang maksimal. Yaitu selanjutnya, perspektif internal business process. SO yang pertama, sistem perekrutan yang baik, di mana activity plan-nya adalah membuat job specification dan job description. Yang kedua, meningkatkan program pelatihan dan pengembangan. Activity plan-nya mengatur program pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Yang ketiga, menciptakan sistem remunerasi yang kompetitif dan manfaat pegawai. Activity plan-nya memberikan remunerasi lebih tinggi kepada karyawan berdasarkan nilai evaluasi pegawai. Yang keempat, meningkatkan kehadiran karyawan dan aktivitas pemanfaatan karyawan. Activity plan-nya ada 2, yaitu menerapkan budaya kerja disiplin dan evaluasi bulanan terhadap absen pegawai. Selanjutnya, meningkatkan program komunikasi SDM. Activity plan-nya menjalin komunikasi yang baik dengan setiap elemen terkait. Yang selanjutnya, meningkatkan efektivitas pemanfaatan tenaga kerja. Activity plan-nya perusahaan membuat job specification. Perspektif yang keempat yaitu learning and growth. Yang pertama, sistem informasi manajemen, di mana perusahaan menyimpan database pegawai untuk kebutuhan informasi. Lalu pengembangan SDM, di mana activity plan-nya memberikan pelatihan dan peningkatan skill di karyawan. Selanjutnya, meningkatkan budaya perusahaan, nilai dan etika, di mana activity plan-nya ada 2, yaitu perusahaan membuat kuesioner kepuasan karyawan, dan yang kedua menerapkan budaya kerja disiplin. Selanjutnya, implementasi GCG. Jadi, perusahaan akan menerapkan 5 prinsip dasar GCG. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan perkataan dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.